Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya aku mau kenalin diriku dulu, karena kalau nggak kenalin diri tuh kayak siapa nih orang nongol terus di timeline aku. Wait a minute. Who are you? Jadi sebelumnya aku mau kenalin diri aku dulu. Nama aku Elizabeth. Sekarang usia aku 30 tahun. My main job is as a teacher, as an English teacher. Aku adalah guru bahasa Inggris. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang how I hit my puberty. Jadi yang mau aku ceritain tentang how I hit my puberty ini khususnya fokus ke keadaan berat badan aku. Jadi dulu waktu aku SD itu aku kurus banget kayak di foto ini. Itu tuh aku kurus banget, berat badan aku nggak naik-naik, kalau nggak salah tuh sekitar 20-25 kg at that time. Dan orang tua aku itu khawatir kenapa kok anaknya beratnya nggak naik-naik. Terus dibawalah aku ke dokter anak pada saat itu yang dekat rumah. Terus di dokter anak itu dikasih saran-saran, mungkin dikasih vitamin juga supaya anaknya itu naik berat badannya. Dan sejak saat itu pada aku SMP sekitar umur 11-12 tahun itu orang tua aku memberi aku makan yang agak berlebihan, kayak porsi makannya disuruh makan terus tiap malam dikasih makan Indomie kayak gitu-gitu, terus diturutin pengen camilan apa. Karena buat yang belum tahu, aku ini tunggal, aku nggak punya saudara sama sekali, jadi otomatis kalau ada apa-apa terjadi dengan pertumbuhanku yang mungkin kurang normal pada saat itu, orang tua aku begitu mengkhawatirkan aku. Hal itu berlanjut terus sampai aku SMP, SMA. Pada saat aku di SMP dan SMA itu aku mengalami pembulian yang cukup keras dari teman-temanku. Tapi mungkin akan aku taruh di video terpisah aja supaya nggak fokus ke video hari ini. Jadi video hari ini pure aku mau bahas tentang fisik. Terus sampai ke masa aku akhirnya kuliah, aku berkuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya. Dan di situ aku ketemu teman-teman yang hobi makan, dan aku juga sempat punya mantan pacar yang juga hobi makan. Terus akhirnya kita makan terus sampai akhirnya kita kebablasan dan aku gendut banget pada saat itu, sampai orang-orang bener-bener nggak bisa ngingetin aku lagi, dan aku juga udah nggak sadar diri kalau aku makan segitu banyak itu gendut. Dan aku juga nggak tahu pada saat itu bahwa teman-temanku lainnya yang ngajak makan, yang kayak ayo makan, ayo kesini, ayo habis kuliah makan sini, mereka nggak gendut-gendut. Pada saat itu aku belum ngerti soal itu, aku cuma ngikutin aja, oh biar punya teman, biar ikut makan, oke aku ikut. Aku nggak jaga makan sama sekali, aku nggak ngerti, aku nggak ada yang ngasih tahu juga sama sekali, dan orang tua aku juga nggak pernah ngasih tahu aku untuk stop makan. Mereka mendukung aja gitu, nggak ada masalah dengan aku untuk makan banyak, untuk nyemil, untuk apa, itu sama sekali tidak ada peringatan untuk itu. Pada saat itu di kampus secara fashion juga nggak yang terlalu wow gitu ya, jadi cuman pakai kaos atau kemeja biasa, atau mungkin kaos kalau pas formal tinggal dikasih kardigan gitu udah jadi fashion. Jadi aku nggak terlalu mikir yang kayak kita harus pakai baju bagus atau gimana, enggak sama sekali pada saat itu. Sampai akhirnya aku mikir, kok orang-orang lain ini cari baju gampang ya, kok baju untuk ukuranku susah. Itu yang pertama kerasa. Terus yang kedua, kalau pas mau kembaran baju kan rata-rata all size, terus di aku kok nggak muat ya, di teman-teman yang lain kok muat gitu. Berarti ada sesuatu yang berbeda dari aku yang harus aku rubah untuk bisa sama, untuk bisa pakai baju kembaran sama dengan mereka. Nggak lama setelah aku sudah lulus kuliah, aku mulai cari kerja, mama aku dipanggil Tuhan, dan disitu merupakan salah satu fase terberat juga di hidup aku, dimana aku harus menjadi tulang punggung keluarga, aku harus bekerja, aku harus memasak, aku harus mengatur keuangan, semuanya aku, dan lumayan stres juga pada saat itu. Ada saudara sepupu yang datang untuk menawarkan produk kesehatan, nggak perlu sebut merek ya, tapi yang berlogo hijau itu sekarang sudah lumayan hits, tapi pada 8 tahun lalu itu kayaknya belum banyak orang yang tahu.
Jadi produk kesehatan itu ditawarkan saudara sepupu pada saat ngelayat mama meninggal dan berlanjut terus, di follow up terus. Awalnya dia datang bawa timbangan. Kalau timbang di situ kan kita bisa ngukur massa otot, massa air di badan kita gitu ya. Untuk umur kita ini ototnya sudah bagus atau belum, sudah sesuai atau belum berat badannya atau kayak gimana gitu ya, saya lupa. Lalu saya disarankan untuk minum nutrisi dalam satu botol yang harganya lumayan mahal. Pada saat itu sekitar 200 sampai 300 ribuan ya, saya lupa tepatnya berapa, tapi lumayan mahal. Dan satu botol itu hanya bisa untuk 10 hari atau enggak 2 minggu. Nah, aku disarankan untuk minum itu setiap pagi dan malam, dan hanya siang aku makan nasi normal 1 kali. Jadi bayangin ya, aku cuman porsi makan normal, porsi normal manusia itu cuman 1 kali, sementara aku beraktivitas normal. Jadi apa yang aku rasain di pagi hari dan di malam hari, aku harus minum nutrisi itu. Boleh ditambah buah kalau masih lapar katanya, boleh ditambah nutrisinya itu 2-3 kali kalau masih lapar. Dan aku tidur itu malam itu kayak lapar banget. Aku tidur dalam keadaan perut perih, melilit, nahan lapar gitu, tapi terus tetap aku paksain untuk tidur. Dan itu berlangsung selama 3 bulan. Jadi katanya itu aku harus minum nutrisi itu selama 3 bulan, pagi dan malam. Kemudian untuk mengunci berat badan, aku cukup minum nutrisi itu 1 kali, yaitu pada pagi hari, untuk mengunci berat badan yang sudah terbentuk selama 3 bulan itu. Hasil yang aku rasakan pada saat itu memang aku terlihat lebih kurus, dan orang-orang juga bilang kalau aku lebih kurusan, bagus bodinya. Tapi ada yang aneh, yaitu aku merasa aku gampang sakit. Jadi waktu itu aku kan ngajar di sekolah, ada salah satu guru itu yang dia kena sakit gondong. Dia masuk cuma beberapa jam terus diusir sama kepala sekolahnya karena kan bisa nularin siswa-siswa yang lainnya. Dan anehnya di situ banyak siswa, di situ banyak guru, cuman aku yang ketularan. Aku sakit gondong, aku bawa sakit gondong sampai rumah. Nah, itu contoh yang ekstrimnya. Contoh yang nggak ekstrimnya itu kalau orang batuk pilek atau orang sakit apa, itu bisa langsung kena di aku, bisa langsung cepet drop badan aku. Terus aku juga kan ada alergi debu dan dingin, jadi sekali orang pilek terus nularin aku pileknya berbulan-bulan nggak sembuh. Setelah total 6 bulan dari 3 bulan yang cuman minum nutrisi di pagi sama malam hari, terus 3 bulan berikutnya minum nutrisi di pagi hari aja, itu aku sudah berhenti lagi nggak minum karena itu habis uang banyak. Yang pasti itu jutaan sih, itu yang pasti jutaan. Karena harganya juga terus naik, harga nutrisinya itu terus naik, aku memutuskan untuk berhenti dan nggak beli lagi nutrisi itu. Begitu aku nggak berhenti, itu kayak seketika tuh pemikiran aku terbuka. Yang bikin aku kurus ya karena aku nggak makan. Yang bikin aku kurus ya karena aku malam tidur nahan lapar. Ya siapa dong yang berat badannya nggak kurus kalau tiap malam dia nahan lapar, terus pagi-pagi aku harus ngajar dalam keadaan lapar, aku nggak sarapan, cuma minum nutrisi itu, pasti kan kurus. Seketika pada saat aku bilang aku mau berhenti, aku nggak mau beli nutrisi ini lagi karena harganya terus meningkat, terus naik, itu pada saat itu tuh kayak langsung mikir logika, ya ampun kenapa nggak dari dulu aja ya aku menjaga makanku sendiri sampai beratku turun. Kalau aku makan cuma sehari sekali dan aku ganti dengan misalnya susu lainnya atau dengan makan buah atau apa, kan juga aku pasti kurus otomatis, nggak perlu nutrisi, nggak perlu ngeluarin uang segitu banyak. Tapi ya udahlah, mungkin nutrisi dan timbangan itu membantu aku untuk bisa mengetahui kondisi badanku, memotivasi aku selama 3 bulan itu, dan mungkin saudaraku juga berniat untuk membantu aku sehingga aku ada yang mengarahkan. Karena pada saat itu aku juga barusan kehilangan mama, aku juga nggak ada yang ngarahin, aku pikiran juga butek, nggak ngerti mau mikir apa lagi. Sampai pada akhirnya aku berpikir bahwa aku harus kontrol makan sendiri, aku nggak perlu ketergantungan sama nutrisi itu. Dan kecurigaanku mengenai badanku yang terus drop itu berakhir
akhirnya aku sakit fistula, itu yang aku sakit abses. Kalian bisa tonton videonya di playlist itu, kalian tonton udah lengkap, ada 5 video aku cerita dari aku awal sakit sampai aku operasi, sampai bukti-bukti medis aku operasi, itu ada semua di video itu. Beberapa bulan setelah mamaku nggak dipanggil Tuhan, itu aku sempat tes masuk S2 dan puji Tuhan keterima juga. Jadi aku menjalani tahun 2013 dan 2015 itu nonstop aku kerja sambil kuliah. Aku kerja jam 7 sampai jam 4 sore, terus aku kuliah jam 6 sampai jam 10 malam, dan aku masih harus ngerjain tugas di rumah jam 10 sampai jam 12 malam, itu aku baru tidur. Dan besok paginya aku harus setengah 7 berangkat lagi dari rumah ke sekolah tempat aku ngajar. Dan otomatis kalau aku berangkat setengah 7, aku harus bangun kurang lebih jam 6 atau setengah 6 untuk siap-siap ke sekolah. Dan itu aku lakuin terus selama kurang lebih itu 2 tahun, mungkin 1,5 tahun, setengah tahunnya skripsi, karena aku lulus tepat waktu, jadi tidak merepotkan orang-orang di sekitarku juga. Karena aku punya alergi pilek dan alergi debu, kalau aku nggak minum obat, itu aku bersin-bersin seharian, aku nggak bisa kerja. Jadi pada saat itu aku selalu mengandalkan kopi dan obat itu. Aku selalu mengandalkan obat itu supaya aku bisa langsung tidur setelah aku kerja tugas, dan aku minum kopi di keesokan harinya supaya mata aku bisa melek pada saat aku ngajar, aku bisa fokus. Jadi yang orang lihat cuman gimana aku bisa fokus, gimana aku bisa kuliah, gimana aku bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu. Tapi dibalik itu semua, apa aja yang aku konsumsi memang nggak ada yang tahu gitu, dan aku nggak pernah cerita ke siapapun soal itu. Tapi aku nggak menyarankan kalian untuk melakukan hal itu. Kalau misalnya kalian nggak ada masalah apa-apa, don't do that ya, jangan melakukan hal ini. Ini tidak boleh ditiru. Saat aku melakukan rutinitas kerja sambil kuliah itu, aku makan normal 3 kali sehari. Aku makan pagi sarapan, terus di sekolah dapat makan juga, terus di kampus itu juga dapat makan. Jadi kalau ngambil program S2 di tempat aku berkuliah, itu dapat makan malam juga jam 6 di situ sebelum kuliah. Makanannya lengkap, ada es, ada sayur-sayur, ada pokoknya 5 sehat 4 sempurna gitu ya, tanpa susu. 4 sehat berarti. Dengan makanan-makanan yang aku makan normal itu, dan kadang aku juga skip sarapan. Kalau aku kuat nahan lapar, aku skip sarapan. Aku cuman makan siang dan makan sore di kampus. Makan siangnya pun itu aku bikin, kalau aku nggak sarapan ya, aku makan siangnya itu aku bikin jam 10 sampai jam 11-an. Jadi for your information, kalau jadi guru itu makan siangnya jamnya bebas, hanya kalau kamu ada jam kosong nggak ngajar, kamu boleh makan di jam itu. Jadi aku bikin makan siangku tuh sekitar jam 10 sampai jam 11 kalau aku nggak ngajar, kecuali aku ada ngajar pagi, baru aku makan pagi. Dan yang aku rasain selama rutinitas aku kerja sambil kuliah itu, berat badanku kembali naik. Naik pelan, tapi kembali naik. Titik balik yang cukup besar lagi di dalam hidupku adalah pada saat aku operasi. Jadi pada saat aku kambuh, itu aku sempat dalam tanda kutip aku nego ke dokternya, karena aku takut dibedah-bedah, aku takut dioperasi, dipotong berdarah-darah, itu aku takut. Jadi aku nego untuk gimana dok, kalau nggak dioperasi penyakit ini kira-kira bisa sembuh nggak? Terus aku dikasih antibiotik, dan antibiotik itu aku minum terus setiap kali penyakitku kambuh, sampai akhirnya aku nggak kuat dan aku harus operasi, terus kambuh lagi di tahun yang sama. Jadi setahun aku operasi 2 kali. Dan hal terbaiknya adalah ya aku kurus, berat badanku habis lagi. Memang dalam keadaan sakit, tapi ada positifnya. Jadi pada saat masa tunggu aku untuk operasi itu, aku bisa pakai baju-baju yang bagus, aku bisa foto-foto, aku nampak bagus, aku ngerasa aku puas dengan diriku yang sekarang. Aku nggak kerasa gendut, aku nggak kerasa minder, aku pede untuk upload di Instagram, di sosial media, jauh melebihi keadaan-keadaanku yang sebelumnya. Dan semua orang pada komen, kurus ya Miss sekarang, kurus ya kamu Liz sekarang. Tapi who knows, siapa yang tahu di balik itu aku kurus karena aku mengkonsumsi antibiotik setiap harinya. Jadi badan aku habis, penyakit aku nggak sembuh, aku tetap harus operasi, aku kurus, tapi aku bisa foto-foto. Di saat itu aku ngerasa, apa pilihan hidup dalam hidupku tuh cuma 2. Aku kurus dan aku tampil cantik tapi aku sakit, atau aku gemuk tapi aku sehat. Kemudian operasi itu aku jalanin, dan salah satu fase yang berpengaruh lagi di hidup aku adalah
pada saat aku selesai operasi. Pada saat aku selesai operasi, setiap kali aku meet up sama teman-teman aku, mereka selalu bilang, kamu gendutan ya, kamu sekarang lebih berisi ya, wah tandanya kamu bahagia ya. Tiap kali aku ketemu orang, aku diajak meet up orang yang kenal aku pada saat aku sakit, mereka selalu bilang, kamu gemukan ya. Dan itu rasanya tuh kayak mangkal banget sih, maksudnya aku nggak bisa ngomong gitu loh. Aku ini pas sakit aku kurus, pas aku gemuk aku sehat, aku udah terbebas dari penyakitku. Dan kamu itu sudah tahu aku pas aku sakit, pas aku sehat, kok kamu komentarnya kayak gitu. Gimana kalau kamu tanyain aja kabar aku, kamu tanyain aja aku kehilangan pekerjaan enggak pada saat aku operasi, gimana operasiku, lancar atau enggak. Apa yang harus kamu komentarin dari hal yang bisa aku lihat tiap hari di kaca? Aku tahu jauh lebih baik daripada kamu yang baru lihat aku beberapa menit terus bilang aku gendut. Aku ini lihat kaca tiap hari, aku udah tahu aku ini gendut, diameter pipiku bertambah. Nih, lihat, aku udah lihat ini tiap hari. Kalian tuh gak usah bilang bahwa aku tuh gendut, aku udah tahu. Tapi ya udahlah, namanya komentar orang udah nggak bisa dicegah lagi. Aku kesel banget sih, tiap kali aku ketemu orang aku dibilang gendut. Akhirnya entah gimana caranya aku ngejaga berat badan aku supaya tetap stabil untuk menghadapi komentar-komentar netizen yang sangat pedas di telinga dan di hati, dan mereka sama sekali nggak mikir tiap kali mereka ngomong itu. Akhirnya aku menjaga berat badanku tetap stabil dengan cara kalori defisit, yaitu aku ngitung maksimal berat badanku itu bisa nampung berapa kalori dan aku harus makan kurang dari itu. Jadi misalnya aku maksimal defisitnya 1300, maka makanan yang aku harus makan kalorinya senilai 1000 kalori. Itu kalian bisa cek di Google. Jadi kalau kalian tulis aja misalnya hitungan kalori makanan, itu kalian bisa muncul misalnya seporsi ayam goreng itu berapa, bebek goreng berapa, Pizza Hut berapa, Crunch House berapa, McDonald berapa, itu muncul semua kalorinya. Cookies berapa, itu muncul semua. Atau ada aplikasi yang juga aku pernah dikasih tahu sama muridku, itu juga bisa untuk kalori defisit. Dengan kalori defisit itu, tiap kali aku mau makan, aku selalu mikir dulu, aku selalu kira-kira dulu. Terus aku juga hindari makanan-makanan kayak fast food, Coca-Cola, minuman soda, terus cake. Kalau misalnya dikasih murid cake atau puding gitu, biasanya aku nggak mau makan, aku langsung kasih ke papa aku atau kasih ke orang lain yang mungkin mau makan. Terus aku juga selalu ngecek kalori di kemasan snack. Jadi kalau aku beli cemilan, aku selalu cek dulu itu berapa kalorinya. Dalam sehari ini aku udah makan berapa, udah kebablasan atau belum. Terus kalau misalnya aku diajak ada acara Natalan, arisan, temen ulang tahun, pokoknya yang harusin makan-makan besar dan gratis, itu kan biasanya sayang banget kalau dilewatkan. Jarang-jarang misalnya makan di tempat mahal atau jarang-jarang makan all you can eat, tapi terus kita harus diet. Nah biasanya setelah itu makan itu, atau ada pesta wedding gitu ya, udah makan, dan aku tahu setelah makan itu aku langsung ngembang, besoknya tuh aku kurangin makan. Jadi besoknya itu aku cuman makan sedikit, porsinya aku kurangin, karena aku menebus dosa-dosaku yang tadi aku nggak mau menyanyiakan makanan mahal itu. Jadi akhirnya besoknya aku mengatur sendiri pola makanku. Dan sekarang aku sudah berada di fase nerima keadaan tubuhku kayak gini, nerima bahwa aku nggak bisa lebih kurus dari sekarang ini, nerima bahwa keadaan badanku yang sekarang ini ya udah segini udah. Aku nggak mungkin kurus lagi kalau aku nggak jaga makanku, kalau aku nggak jaga berat badanku, aku bisa naik lagi, bahkan lebih berat dari berat badanku yang sebelumnya juga bisa. Dan di sini aku mau ngasih tahu buat kalian-kalian yang mungkin nonton video ini dan kalian masih suka body shamingin orang lain. Jadi body shaming itu suka ngomentarin bentuk tubuh orang lain. Kalian please stop kalian komentarin body orang lain, karena itu tanpa kalian tahu itu sangat mempengaruhi mental si orang yang kalian komentarin. Mungkin komentar itu kalian hanya katakan sekian detik, hanya berapa kata, hanya sekilas, dan mungkin hanya basa-basi pas ketemu, tapi itu melekatnya berjam-jam bahkan bertahun-tahun. Dan bahkan banyak orang yang
mungkin bunuh diri, stres, depresi hanya karena kata-kata body shaming yang diucapkan nggak sampai 1 menit. Yang kedua yang harus kalian ketahui, metabolisme dan bentuk tubuh seseorang itu berbeda-beda. Kalau misalnya kalian makan porsi 3 kali sehari, makan normal, makan nasi, dan kalian nggak gemuk, belum tentu orang lain itu makan makanan yang serupa dengan porsi yang sama dan mereka itu baik-baik saja, tetap kurus, berat badannya nggak naik. Misalnya si A, dia kerja keras, dia kerja dari pagi sampai malam, dia makan normal di kantor, dia beraktivitas, dia sibuk, berat badannya naik. Si B mungkin dia tidur-tiduran di rumah, dia kerja online, kerjanya cuman mantengin laptop, tetapi dia bisa tidur-tiduran tiap kali dia capek, dia makan juga di rumah, dan dia kurus-kurus aja. Padahal si A yang beraktivitas. Bisa aja kan? Si A misalnya dia hamil, dia makannya banyak banget, kembalinya cepet, langsung singset, langsung setelah anaknya keluar dia balik kurus. Si B, dia nggak banyak ngidam, nggak rewel, makannya nggak banyak, tetap makan normal. Pas anaknya keluar, tetap gendut. Siapa yang salah? Apa pantas orang-orang yang tidak memilih bagaimana tubuh mereka dibentuk, bagaimana metabolisme tubuh mereka itu diciptakan, mereka mendapat cacian pedas, mereka mendapat bullying verbal, yaitu body shaming kayak gitu. Kemudian kalian bilang kok gendutan, kok kurusan, makannya dijaga. Asal kalian tahu, orang-orang yang kalian suruh jaga makan itu udah jaga makan tanpa kalian tahu. Tapi ya emang segitu-segitu berat badannya. Kalau kalian ketemu orang yang kurus banget, ceking kayak ini, tangannya cuma tulang aja, terus kalian kasih saran, kamu makan yang banyak, asal kalian tahu, orang kurus yang kalian suruh makan banyak itu dia udah makan banyak tanpa kalian suruh, tapi ya badannya segitu-segitu aja. Jadi please be open minded, kalian harus berpikir jauh lebih terbuka, nggak hanya fokus standar diri kalian itu bisa kalian jadikan standar ke orang lain. Apa yang bisa kalian lakukan, apa yang terjadi di tubuh kalian itu belum tentu terjadi di tubuh orang lain. Jadi kalau misalnya kalian dapat badan sudah ideal, sudah nggak gemuk, nggak kurus, sudah tengah-tengah pas, ya udah banyak-banyak bersyukur aja. Jangan nambahin dosa kalian dengan cara menambah beban ke orang lain, mengatakan hal-hal yang menyakiti orang lain, membuat orang lain tidak percaya diri, membuat orang lain kepikiran, membuat orang lain depresi hanya dengan kata-kata yang menurut kalian cuman gitu aja, cuman bercanda, cuman basa-basi. Basa-basinya kalian itu udah nggak asik lagi, itu udah terlalu basi. Dan yang selanjutnya buat kalian yang juga mengalami pengalaman yang sama dengan aku, mungkin kalian punya masalah yang lebih ringan atau lebih berat tentang berat badan, aku cuma mau kasih semangat ke kalian semua. Semangat buat hadepin kata-kata netizen, semangat buat ngadepin komentar-komentar orang yang pedas tentang tubuh kalian. Cintai tubuh kalian apa adanya. Kalian atur pola makan kalian sebisa mungkin. Kalau udah maksimal berat ideal menurut kalian itu segitu, dan kalian jaga makan sudah cukup bagus segitu, dan berat badannya udah nggak bisa turun lagi, ya udah, that's all you can do gitu. Jangan paksain kalian sampai nahan-nahan lapar kayak aku kemarin. That's not good. Kalian akan malah sakit-sakitan, kalian malah akan habis uang banyak untuk menanggung penyakit kalian. Kalian gampang ketularan orang sakit, kalian cepet capek pas kerja. Jangan sekali-sekali nyoba diet yang aneh-aneh. Kalau misalnya ada orang-orang yang nawarin obat-obat pelangsing, kalian perlu pertimbangkan lebih dahulu obat-obatnya itu jelas atau enggak, komposisinya apa, dan efek sampingnya apa. Apakah kalau kalian stop obat itu kalian bisa jadi naik berat badan lagi atau gimana. Kalian harus pikirkan semua itu. Dan last but not least, aku tetap saranin buat kalian yang punya masalah berat badan, memang standar internasional itu kecantikan itu is number one ya, kecantikan itu nomor 1. Tapi kalian bisa tunjukkan itu lewat skill kalian. Kalau misalnya kalian punya skill desain, kalian bisa membuat
karya-karya desain. Kalau misalnya kalian punya skill public speaking, kalian bisa berikan motivasi di public speaking. Jadi orang melihat kalian tidak hanya fokus ke berat badan. Jadi orang-orang yang ngatain kalian gendut itu bakal bilang, oh ternyata meskipun gendut dia punya potensi juga, dia bisa punya sesuatu yang bisa dia banggakan. Jadi orang nggak fokus hanya ke berat badanmu saja, tapi orang juga fokus ke kemampuan yang kamu milikin. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan memotivasi kalian yang juga punya masalah berat badan sama kayak aku. Thanks for watching everyone. Bye.